Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 11 April 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 5 berbunyi demikian. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tema kita dari firman Tuhan ini berbunyi, derita, darah, dan kematian. Tema ini yang kita renungkan ini terlihat tidak bersahabat, bahkan mungkin membuat kita mual mendengarnya, yaitu derita, darah, dan kematian. Namun itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang tanggungan seorang hamba yang diutus oleh Allah. Hamba yang akan menelusuri jejak-jejak manusia menuju kepada maut. Manusia yang telah dimangsa oleh iblis, yang termakan oleh godaannya. Bermula dari Taman Eden, Adam dan Hawa telah melanggar firman Tuhan, meragukan, bahkan melecehkan firman Tuhan dan menuruti saran iblis, memakan buah yang Tuhan larang mereka makan. Maka derita tak berujung telah melilit mereka, dan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari hadapannya untuk hidup dalam penderitaan. Kematian itulah ujung kehidupan dunia ini. Tetapi kepada mereka masih ada waktu diberikan Tuhan untuk melepaskan diri dari derita ini. Tentu dengan pertobatan. Kelanjutan hidup Adam dan Hawa dikaruniai mereka anak Kain dan Habel. Namun derita manusia itu berlanjut karena Kain menumpahkan darah Habel adiknya dengan alasan yang tidak terterima akal. Cemburu, marah, kejahatan membuahkan pembunuhan. Dan yang dibunuh itu adalah saudara sendiri, sesama manusia. Kematian anak mendahului kematian orang tuanya. Demikianlah akhir hidup Habel. Dunia kita tidak mampu lagi melepaskan diri dari derita, darah, dan kematian hingga akhir zaman. Saat ini dunia sedang dibebani dengan kata perang. Bahkan disebut-sebut akan terjadi perang dunia ketiga. Saya tidak mempunyai kapasitas untuk membicarakan perang dunia, tetapi telah tercecer di semua bidang kehidupan, percikan derita, darah, dan kematian itu yang wujud kecilnya dapat kita lihat dalam sebaran kebencian, merendahkan pihak lain, kesombongan diri sendiri yang melahirkan arogansi dan pelecehan orang lain, perpecahan dan adu domba dengan bermodalkan rasa mayoritas, kejahatan manusia di Taman Eden yang disebut juga sebagai pemberontakan manusia terhadap firman Tuhan, berwujud di tengah kehidupan bangsa-bangsa yang disebut
seperti teroris yang mengorbankan nyawa sesama dalam derita dan darah dan kematian. Saudara-saudari, tanggal 15 mendatang kita merayakan Jumat Agung yang dilandasi dari nubuat Nabi Yesaya yang menjadi bahan renungan ini. Tuhan mengutus Yesus, anak tunggal Allah, yang memakai status sebagai hamba. Oleh Rasul Paulus mengatakan hal ini dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Nabi Yesaya menjelaskan Yesus sebagai hamba Allah menelusuri jejak manusia yang telah memberontak itu. Jejak derita, darah, dan kematian. Itulah perjalanan manusia yang harus ditelusuri oleh Yesus sebagai pengganti kita. Dia telusuri dalam menapaki Via Dolorosa sambil memikul salibnya. Darahnya yang tercurah sampai mati di kayu salib. Sebagai pengganti kata derita, darah, dan kematian, kita lebih mengenal dengan kata korban. Mengorbankan diri. Itulah yang ditanggung oleh Yesus Juru Selamat. Namun Nabi Yesaya memberi makna bagi kita sebagai kemenangan dan keselamatan yang dia katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan demikian kita boleh menarik nafas panjang. Karena derita, darah, kematian yang ditanggung oleh hamba Allah itu justru membawa kesembuhan, membawa kehidupan dan keselamatan bagi umat manusia. Hamba itu sendiri tidak sia-sia dengan keberhasilannya menjalani derita, darah, dan kematian untuk mengalahkan kuasa iblis. Maka Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan derita, darah, dan kematian Kristus, Allah berdamai kembali dengan manusia. Maka Jumat Agung menjadi perayaan keselamatan kita. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, coba kita renungkan apa yang Anda korbankan sebagai tanda ikut dalam jalan yang ditempuh oleh Yesus. Kedua, ada pengalaman Anda menjadi korban karena pengikut Yesus? Yang ketiga, perdamaian dan kedamaian menjadi isi kehidupan kita. Adakah pengalaman Anda mengemban tugas perdamaian dan hidup damai dengan sesama? Mari berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Minggu Prapaskah sudah kami jalani, menapak tilas jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Semoga jalan Kristus itu menjadi jalan kami, memikul salib kami. Kami berada di dunia yang selalu diwarnai oleh derita, darah, dan kematian. Dan saat ini kami mendengar berita perang yang menghancurkan rumah dan melukai, bahkan membawa kematian sesama. Kami mohon kuasa damai Tuhan menghentikan perselisihan dan peperangan ini. Demikian juga di negeri kami, supaya kebencian, kesombongan, perpecahan,
diganti dengan rasa toleransi yang tinggi dan damai untuk kemajuan bangsa kami, negara kami NKRI ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.